beda banget nih sama di Liga 1. Di Liga Eropa, persaingan ke kompetisi Eropa itu masih sangat-sangat ketat. Kalau di Liga 1 kan udah ngomongin degradasi doang kan yang ketat. Kalau di Liga Eropa, persaingan ke Liga Champions dan Liga Eropa, wah seru banget. Kita bahas di Ruang Pandit. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid dan sekarang saya ditemani dengan Randin Teng. Yo, ini dia pengamat dari Italia kita. Dan kebetulan banget kita bakal ngebahas seputar perebutan jatah tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Ya. Yang masih seru banget. Sebenarnya La Liga itu udah fix ya. Jadi udah enggak usah dibahas, udah fix tuh dari peringkat 1 sampai 5 itu siapa aja yang ke Eropa. Ya. Sedangkan yang masih seru itu IPL dan juga Serie A. Serie A, ya betul sekali Jit. Kalau La Liga kan udah kekunci ya. Udah kunci. Iya. Udah ke hold, udah kekunci lah pokoknya itu terakhir pokoknya ada Villarreal peringkat kelima gitu. Ada 5 tim yang ke Liga Champions itu yang terakhir. Pertama ada Barcelona, Real Madrid, Atletico, Athletic Bilbao dan Villarreal. Nah, sedangkan di Liga Inggris dulu nih kita nih karena katanya liga paling kompetitif, Pak. Iya. Sepakat gak? Enggak. Oh enggak. Oke, lanjut. Oke, karena ini ketat banget. So far saat kita syuting hari ini memang City belum main dan subuh nanti baru main gitu. Ya. Nah, Lawan apa ketika sih? Lawan apa? lawan Bournemouth. Bournemouth. Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan karena City jangan kita bisa berandai-andai dulu deh. Pokoknya situasinya saat ini memang masing-masing tim itu cuman beda 1 poin aja. Dari peringkat 3 sampai peringkat ke-7 itu Nottingham Forest. Memperebutkan 1 tiket buat ke Liga Champions dan juga 2 tiket ke Liga Champions dan 1 tiket ke Liga Eropa. Pertanyaannya, kalau menurut Anteng, kira-kira siapa yang lolos dan siapa yang bakal nggak lolos? Mau jawaban personal atau prediksi? Oke, ini kita prediksi dulu aja deh. Atau Prediksi. ini personal dulu deh. Oh ya udah personal dulu. Ya. Kalau personal sih pengennya itu yang enggak lolos ya. Iya. Chelsea. Chelsea. Iya. Kenapa emang? Biar mereka tuh belajar enggak sembarangan beli pemain. Aduh. Tapi kan so far memang dengan mereka ngebeli banyak pemain itu kan mereka ada di papan atas. Beda sama MU dan Tottenham gitu. Ya kalau dibandingkan sama Chelsea sebelum-sebelumnya kan. Ya kadang-kadang kita tuh kalau gue pribadi ya lihat Chelsea kemarin sebelum era Boehly itu kayak kangen aja eranya Abramovich gitu yang punya karakter Chelsea-nya gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya gitulah lu tahu sendiri pemain antar berata gitu aneh. Iya ya, maksudnya kalau di zamannya Abramovich mereka itu pure jadi penantang gelar lah gitu ya. Lebih terukur. Iya kan maksudnya visinya jelas selalu lah, pengen ngapain. jadi penantang gelar Iya. gitu. Di Eropa juga mereka pengen bersaing buat di Liga Champions gitu kan. Tapi sekarang ke Liga Champions juga terseok-seok, sedangkan di Eropa ya ternyata levelnya mereka masih berprestasi gitu, cuman levelnya di Conference League Iya. gitu. Tapi ya ternyata di situ juga mereka terlalu kuat gitu kan. Iya. Sampai di final sekarang lawannya Real Betis. Oke. Oke, kalau personal berarti kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau prediksi gitu ngelihat materi pemain atau apa gitu. Chelsea juga sama. Tetap Chelsea. Iya, tetap prediksinya. Chelsea. Kenapa memang? Karena Nice. flip flop. Oke. 1, 2, 3, flip. Oke, karena memang kalau kita ngelihat nih dari jadwal pertandingan dulu dah. Itu ternyata ada big match-nya. Ini bisa kita sebut big match karena dua-duanya di papan atas ya, bukan tiba-tiba big match gitu. Lawan Nottingham Forest. Nottingham Forest Iya. lawan Chelsea gitu. Mereka Dan dua-duanya masih berebutan. Tuan rumahnya Nottingham. Nottingham tapi. Oke. Ya kan kalau prediksi gue mikirnya gini, pertama itu ya alasannya benar bahwa dia lawan Nottingham Forest tuh Chelsea itu. Yang kedua, squad Chelsea ini kan dalam ya, tapi kayak nggak merata gitu loh sama squad utama sama cadangannya. Kalau menurut gue kayak gitu. Yang artinya Chelsea ini sepertinya akan lebih effort untuk mendapatkan gelar di Conference League gitu kan. Artinya ketika dia menang di Conference League dan mendapatkan tiket Liga Eropa otomatis sehingga peringkat di IPL itu bakal dia korbankan. Oke. Gitu. Artinya masih bisa
ini ya masih bisa milih ya jatuhnya Chelsea Masih punya bisa milih. dua kesempatan lah ya. Ya Chelsea beruntung punya skuad yang dalam, tapi di sisi lain juga sebetulnya nggak seimbang menurut aku. Gitu. Ya, Kenapa nggak seimbang? ya coba aja kalau lihat Cole Palmer nggak main. Tapi sebenarnya emang kalau aku juga nyorotin Chelsea itu di lini depan sebenarnya oke ya. Striker mungkin oke lah, mereka nggak punya striker utama Iya. gitu kan, antara Nicholas Jackson atau si Christopher Nkunku itu mereka masih belum menentukan siapa gitu utamanya. Iya. Walaupun sebenarnya Enzo Maresca bilangnya sih lebih suka Nicholas Jackson. Tapi secara kontribusi ternyata setelah dia cedera belum ada lagi gitu. Tapi memang yang aku sorotin justru lini belakangnya. Lini tengah mereka tuh kuat banget gitu. Ya. Ada Caicedo, Enzo Fernandez, terus di sayap juga Pedro Neto segala macam. Justru di lini belakang mereka nih rapuh banget gitu, apalagi kipernya gitu. Mereka punya kiper banyak, tapi kemampuannya segitu-gitu aja. Iya. Terus kan lini belakang Chelsea kan rentan cedera juga kan. Gitu kan banyak injury prone juga mereka itu. Iya, dan masih muda-muda juga. Iya. Dan makanya mungkin musim depan Chelsea ini harus punya kiper yang lebih senior dan udah siap lah gitu buat bersaing di papan atas lah. Karena nih Renato Sanchez lagi. Si Robert Sanchez ini banyak blundernya sih aku lihat memang. Kebanyakan blundernya. Beda gitu sama tim-tim papan atas yang punya kiper kayak David Raya mungkin kan udah jarang blunder gitu kan. Alisson Becker, Ederson, terus di Newcastle si Nick Pope, itu kan mereka udah pakem gitu. Si Emiliano Martinez mungkin yang kebanyakan ngocolnya, sama satu lagi Nottingham Forest tuh si Sales. Itu musim ini dapat clean sheet paling banyak bisa jadi. Ya jadi lu prediksi siapa? Chelsea juga sama. Kalau prediksi Chelsea sih. Dan pengennya juga Chelsea. Iya. Sama. Beberapa kali emang kita sama terus ya. Karena gini loh, aku seneng banget dengan permainan Newcastle United yang ngebangkitin kick and rush gitu. Iya. Cara mainnya. Bukannya gimana-gimana, seneng aja gitu ngelihatnya gitu. Pemain dengan keras-keras walaupun agak kasar ya memang si Guimaraes sama Joelinton, tapi ya suka aja gitu. Apalagi ketika mereka main di kandang, itu kan berisik banget. Passionnya tuh kayak aku kan pernah ngutip iniannya si almarhum Paus tuh. Ya jadi jangan ngilangin unsur passion dari sepak bola itu. Nah, ini nih. Oke. Iya, jadi kayak stadion yang berisik banget gitu kan. Orang-orangnya mungkin karena Newcastle itu kan dulunya cuman tim menengah gitu ya. Jadi mereka ketika di papan atas gila sih passionnya. Terus cara main mereka juga kick and rush itu tiap pertandingan jadi kayak semangatnya tuh sama gitu. Kita nonton jadi seneng aja gitu. Semangat juga nontonnya. Gitu jadi sih kalau Newcastle. Sayang kalau Newcastle nggak lolos ya. Iya, sayang banget sih. Gue juga ngarap sih Newcastle juga tetap eksis di Liga Champions. Di Liga Champions ya. Bukan di Liga Eropa, di Liga Champions. Liga Champions. Iya, tapi kalau Nottingham gimana? Nottingham, gue lihat sih Nottingham ini juga maksudnya dia tuh mampu punya kombinasi yang bagus. Antar lininya dari Nottingham ini gitu kan. Di sisi lain, kalau gue personal pengennya itu Nottingham tetap lolos. Ya kalau nggak Eropa League ya Champions gitu. Karena Nottingham ini kan klub besar bersejarah gitu kan dulunya. Istilahnya juga bukan kalau bukan dilihat dari sejarahnya, Nottingham ini kayak mereka kebangun dari nol gitu loh gitu loh. Jadi gue pengen kayaknya buat masuk Eropa itu pantas buat mereka. Worth it. Kalaupun nggak masuk Champion, misalnya ya Liga Eropa juga worth it buat mereka. Gitu ya. Artinya memang kinerja mereka kerja keras mereka tuh harus terbayarkan lah musim ini gitu ya. Tapi memang kelihatan mereka mainnya bagus kok. Bagus ya. Mereka compactness-nya juga bagus. Iya, itu juga sih memang kalau kita ngelihat Newcastle sama Nottingham nih mirip-mirip gitu, maksudnya cara main mungkin kalau Nottingham lebih ke belakang lagi ya, lebih low block gitu ya, lebih bertahannya lebih kuat ketimbang Newcastle yang memang dia lebih ngandelin dari sayap sih kalau serangan. Iya betul, kalau serangannya kan dari sayap gitu kan. Itu sih memang kalau aku juga pengen banget gitu dua tim itu ya kerja keras mereka terbayarkan lah gitu musim ini, apalagi Nottingham gitu. Dari degradasi terus beli pemain banyak waktu itu ancur-ancuran ternyata nggak ini ya musim ini ternyata lebih pinter aja gitu belanjanya. Walaupun ngeselin juga tuh si ownernya justru malah sempet nyalahin si pelatihnya si Nuno Espirito. Padahal ya segitu udah bagus lah. Bagus lah mau apa sih gitu. Iya, walaupun pada ujungnya nggak lolos Eropa pun ya coba lagi aja musim depan gitu. Iya. Tapi tim ini udah di jalur yang benar kalau aku sih gitu. Terus kalau Aston Villa
Villa, wah mereka saat ini ya, saat pergantian mereka tuh banyak kehilangan pemain saat bisa transfer sebetulnya. Tapi mampu mengganti dengan lebih baik juga gitu. Jadi ditambah Aston Villa ini peluangnya cukup besar masuk ke kawasan zona Eropa karena Aston Villa udah lepas beban dari Liga Champion, punya energi di sana. Nah, artinya musim depan Villa ini tinggal ngedalamin skuadnya aja gitu. Oke, bener ya. Berarti emang si Aston Villa ini juga maksudnya bisa buktiin ya mereka bersaing gitu di Liga Champions malah. Soalnya saat mereka masih eksis di Liga Champion, mereka kan sempat turun tuh. Karena skuadnya nggak dalam. Iya. Gitu kan. Sempat turun tuh sampai papan tengah. Setelah beres Champion mereka pelan-pelan mulai naik lagi ke atas sampai sekarang pun mau menembus zona Eropa. Oke. Tapi memang kalau ada persamaan gak sih ngelihat kalau dari tim-tim yang berjuang di Liga Champions ini kayak mereka tuh tim-tim yang memang punya keuangan yang stabil gitu. Menurutku enggak juga. Enggak juga. Siapa? MU stabil di bawah. Iya, maksudnya yang lagi bersaing ini gitu. Memang maksudnya walaupun Nottingham kita tahu beberapa musim terakhir di bawah gitu. Newcastle musim kemarin ancur-ancuran. Tapi mereka memang punya finansial yang bagus sehingga bisa bikin tim yang bagus gitu. Walaupun memang ada faktor pembelian yang efektif dan pinter sebenarnya. Kalau menurutku sih kalau melihat keseluruhan gitu itu enggak apa ya, bukan jadi jaminan utama soal finansial gitu kan. Buat papan atas sih oke gitu kan. Newcastle juga terbukti ya sejak diambil alih sama pengusaha-pengusaha Arab juga mereka konsisten di atas gitu kan. Tapi kalau melihat jejak rekamnya Nottingham gitu kan, ya Villa yang biasa-biasa aja gitu kan, mampu papan atas ini kayaknya lebih dari finansial gitu. Oke. Tapi berarti ini mematahkan anggapan bahwa Anteng tadi di awal bahwa Liga Inggris itu bukan liga yang paling kompetitif. Sebenarnya kan paling kompetitif. Bagi aku mah enggak, tetap Serie A bagi aku. Serie A. Ya, gitu. itu sih personal sebetulnya. Tapi kalau dilihat sebelum Liverpool juara sekarang, ya main sih terus ya enggak kompetitif lah gitu. Oke. Berarti memang baru kali ini ya Liverpool juara barunya gitu. Iya. Karena melihat dari juara itu Anteng bilangnya ini enggak kompetitif berdasarkan juaranya itu. Ya. Mungkin musim depan atau gini, mungkin dalam musim depan mungkin mulai kompetitif lagi. Sebelumnya udah boring sih menurut aku. Iya, karena City ini musim ini kelihatan banget ya kehilangan kekuatannya gitu. Ketika Kevin De Bruyne, terus si Rodri itu pada mulai menurun kesehatannya gitu, fisiknya, level fitnessnya menurun, si Rodri juga cedera. Terbukti penampilan mereka juga menurun gitu. Artinya bukan faktor uang juga gitu. Memang pembelian yang efektif ini. Padahal kan City juga di pertengahan musim mereka beli pemain banyak gitu. Si Omar Marmus segala macam. Aku feeling kalau City itu karena si Pep ini udah mulai boring. Oke. Feeling aku sih ya. Pep ini udah mulai kayak ya deh mau ngapain lagi di City. Kayak mulai bosen. Terus juga dia kan juga sempat tuh musim ini gitu kalau nggak salah yang dia sempat kayak depresi gitu kan fitnya. Iya itu. Kayaknya udah mulai burn out bahasa anak-anak sekarang burn out lah. Iya awal musim memang sebenarnya Pep itu aku sih ngelihatnya udah di masa jenuh ya. Iya. Tapi dia tetap pengen, ternyata kan baru perpanjang kontrak kan musim ini gitu. Artinya dia punya komitmen gitu buat ngebangun, kayaknya bukan buat ngebangun tim juara sih, semacam kayak ngejaga. Bener, kayak ngejaga level kompetitifnya Manchester City dulu aja gitu. Mungkin buat juara ya bisa lah musim depan mungkin bisa juara lagi gitu. Ya mirip Madrid lah. Iya maksudnya tapi gitu. Musim ini memang udah mulai jenuh dan dia mulai kehilangan itu fondasinya itu. Jadi harus bikin fondasi dari awal lagi musim depan. Dia kan juga bawa kehilangan istri kan, udah cerai kan. Itu kan berpengaruh buat psikologis pelatih. Bener. Untuk ini kehidupan gitu pribadinya. Iya itu juga berpengaruh menurutku. Iya sih memang banyak lah faktor-faktor yang bikin Liverpool ternyata lebih nyaman musim ini ya. Buat bersaing gitu. Sedikit banget gitu saingannya, apalagi Arsenal kan gitu tahu ya gitu aja. Tahu gua enggak komen soal Arsenal gitu. Aneh juga. Capek gua kira gua justru gini Jit. Gua kira itu Arsenal bakal juara musim ini. Oke, kenapa? Karena mereka udah nyiapin skuadnya panjang juga. Iya. Tapi sayangnya dari awal tuh mereka nggak mikir bahwa mereka tuh butuh striker gitu. Itu dia. Aneh banget Arteta itu. Itu dia. Aku gimana ya?
ya mungkin mereka bisa berhasil gitu lawan Madrid yang lagi ancur-ancuran memang gitu tanpa striker. Iya, Tapi kan gue sepakat sih. untuk mengarungi liga yang panjang kayak gitu tanpa striker ya Iya ya, bener. gitu. Lu harus punya bomber utama lagi-lagi kayak Liverpool mungkin mereka nggak punya striker yang house goal tapi mereka punya Mohamed Salah gitu. Winger yang emang produktif gitu. Yang jadi faktor mereka Gitu, juara. kuncinya satu ya kiper. Striker. Striker. Ya striker Iya. mereka punya striker. Aneh ini. juga makanya Gak Arteta ada ini. gap just ya udah. Lagian juga Gabjes ya segitu-gitu aja Iya. ternyata maksudnya nggak bisa jadi lumbung gol utama maksudnya. Itulah berarti buat Nottingham, Newcastle, Aston Villa mereka masih punya potensi ya. Masih. Kalau City mah pasti Justru berarti ya. gua nggak tahu ya. Newcastle tuh kayaknya musim depan tuh udah harus taking target loh. Mereka tuh berebut juara loh, bukan zona Eropa lagi. Oke. Tapi banyak pemain mereka dia lagi. Banyak pemainnya Newcastle ini diincar tim-tim kayak Liverpool loh gitu. Maksudnya Liverpool, Arsenal gitu maksudnya sih kayak Anthony Gordon, Nah, si Alexander Isak, terus si Harvey Barnes atau Jacob Murphy yang musim ini tiba-tiba jago banget. Itu kan bisa aja mungkin mereka dilego ke tim-tim besar musim depan gitu. ya sangat bisa tapi dengan juaranya mereka di Carling. Karabau kayaknya harus jadi momen buat bagi Howe untuk meyakinkan anak-anaknya untuk bertahan bahwa tahun ini kita bisa mendapatkan gelar satu gitu kan meskipun gelarnya kecil gitu kan. Musim depan harus bisa mendapatkan gelar yang lebih lebih naik level lagi. Prestisius lah ya. Iya. Oke, berarti memang Newcastle nih sebenarnya punya kapasitas untuk itu ya karena mereka didukung finansial yang oke. Ya kan pelatih yang sebenarnya udah ternyata cocok gitu kan. Udah ganti fullback aja, beli fullback baru aja. Fullback baru. Yang kiri terutama. Yang kiri ya. Iya, memang dia masih ngandelin si Dan Burn tuh. Iya. Dia kan bukan bek kiri murni ya. Iya. Terus penggantinya Lewis Hall juga ternyata nggak terlalu konsisten. Jadi si Tony Livramento yang sering dipakai di kiri. Ya memang itu sih paling lini tengah kira-kira harus diganti gak sih? Lini Cukup sih. Cukup ya? Cukup sih menurutku sih. Butuh konsistensi lagi aja berarti Iya. ya. Artinya memang Newcastle harus mempertahankan mayoritas skuad ini gitu. Ya. Ini kayaknya akan susah. Terutama Tonali, Isak sama Guimares. Tonali itu tuh kunci tuh Tonali tuh. Kayaknya di musim keberapa berarti ya? Musim depan tuh musim Dia ketiga. musim kedua sekarang. Berarti musim ketiga maksudnya Musim kayaknya ketiga bisa musim depan. mulai ini ya maksudnya makin tune in ya. Iya. Tonali kan pindah ke Newcastle kan karena nolongin keuangan Milan aja, bukan Iya. karena dia pengen pindah ke Newcastle dapat gelar gitu, karena nolongin keuangan Milan aja. Ya tapi memang kalau aku sempat baca gitu interviewnya Tonali waktu itu emang dia nggak menyesali sih keputusan itu. Dia tetap senang karena atmosfernya ternyata ya sama lah gitu. Passionnya orang-orang Newcastle ini ya Ya. ternyata sama lah kayak orang Milan gitu. Ya Jordi anak apa ya maksudnya sebutnya tuh ya bukan etniknya apa yang namanya sebutnya tuh ya kayak orang-orang Jordi ini ya memang punya sepak bola militan Iya, Jordi ini itu. gitu kan. Jadi emang dia seneng gitu. Yang kayak gitu-gitu ternyata Iya. Tonali tuh orangnya yang militan gitu. Iya. Permainannya keras gitu. Seneng tuh ternyata Tonali. Iya, Jordi juga maksudnya. orangnya kan sepertinya kan keras-keras juga. Iya, makanya dia seneng gitu di Newcastle. Terus kalau Nottingham kita kan baru ngeliat musim ini ya. Dia tiba-tiba bagus gitu. Kayak musim depan bisa bersaing lagi atau tiba-tiba bakal turun gimana? Kayaknya bakal situ-situ aja deh. Bakal situ-situ aja ya. Belum maksudnya belum naik level ya. Ya kayaknya bakal situ aja sih. Aston Villa sama Newcastle ini kan bisa ternyata bisa konsisten lah di situ ya. Bersaing di situ. Berarti Nottingham belum. Nottingham kayaknya bakal tetap segitu-segitu aja sih. Oke, berarti mungkin diganti MU Tottenham ya musim depan. Mereka main di Liga Champions loh, bisa jadi musim depan loh. Antara mereka. Gue masih nggak ngerti tapi aneh lah, udahlah, gak usah bahas itu lah. Aneh banget ini. Aneh ya. Spurs sama MU nih. Maksudnya kayak tim-tim yang kita bahas ini kan mereka sulit ya perjuangannya ya Iya. buat ke Liga Champions. Sedangkan MU sama Tottenham mereka harus saling berhadapan dengan tim-tim calon degradasi sebenarnya. Saya nggak tahu Buat itu ke mereka Liga tuh Champions. memang ingin nasib begitu atau malas mengubah takdir, saya bingung. Kayaknya Tottenham bisa lah musim depan lah, Son Heung-min. Oke, itu aja mungkin pembahasannya ya seputar
Liga Champions. Di IPL kita lanjut ke Serie A. Serie Yang A. juga masih rame ternyata. Buat Rame perburuan terus ke dong. Eropa dan bahkan juara. Juara pun masih belum tentu loh di pekan terakhir loh Serie A loh. Gimana A? Guys, liga paling kompetitif guys. Serie A ya kompetitif ya. Iya dong. Oke. Oke, mau bahas dari mana nih kita? Iya, kayaknya sih harusnya dari juara dulu gak sih? Karena Boleh. mereka belum ini loh, belum pasti loh juaranya loh. Bisa jadi bahkan ini lanjut ke playoff. Kalau Napoli kalah, maksudnya Inter imbang kan sama poinnya, jadi playoff. Sebenarnya kalau aku ya lebih seneng gitu sih. Ya ada sejarah baru sih itu. Betul juga. Ada sejarah baru. Dan sih. karena memang musim ini mereka kan sama kuat gitu loh. Iya. Ya lebih fair aja lah ditentuinnya lewat partai final gitu kalau aku ya. Kalau Anteng gimana? Siapa yang bakal juara atau justru harus ditentukan playoff gitu? Atau Anteng udah punya prediksi sendiri buat juara gitu? Aku sih prediksi sih juaranya Napoli. Kenapa? Soalnya Inter harus masih menghadapi Liga Champion. Tapi kan final doang, sisa final itu juga ya awal bulan depan, masih lama. Artinya kan mereka bisa fokus dulu di liga ini gitu. Walaupun memang kemarin dua-duanya ya sama-sama terpleset gitu ya, sama-sama imbang gitu dua-duanya nggak bisa maksimalin kesempatan. Ya tetap bisa fokus lah maksudnya musim minggu ini mah. Iya, tapi gimana ya? Napoli ini mereka tuh punya spirit yang luar biasa. Saya tidak mengesampingkan spiritnya Inter, enggak. Iya. Di Inter pun juga punya spirit yang luar biasa sama gitu kan. Cuman Inter ini gitu kan sekarang kemarin aja pas lagi lawan Barca itu tuh mereka kelimpungan tuh pasti Serie A tuh. Mereka kan sempat kalah lawan Roma gitu kan. Saya rasa lebih ke mental. Ya. Conte ini gitu kan dia lebih punya mempersiapkan mental yang tim talk yang ya itu Inzaghi juga bagus. Ini jujur nih, ini sulit banget nih. Sulit banget nih. Tapi nggak tahu saya kompetisi itu si Napoli karena Napoli lebih nggak punya beban. Inter dalam skuadnya gitu kan. Tapi mereka tetap meskipun jauh jaraknya dengan UCL dengan si Serie A itu mereka itu si Inzaghi ini nggak sepengalaman Conte untuk memberikan mental tak yang bagus gitu. Conte ini udah 2 liga diarungin gitu. Oke. Ya, Liga Inggris iya, Liga Italia iya. Pengalamannya lebih mumpuni pada Inzaghi. Jadi gini, situasi non taktikal lebih diuntungkan Conte daripada Inzaghi. Oke. Taktikal mereka mungkin sama kuat. Soalnya filosofi mainnya Conte sama Inzaghi tuh nggak beda jauh, ya. Mereka pragmatis, serang balik cepat lewat sayap itu mirip banget. Direct ball itu mirip banget lah Inzaghi sama si Conte ini. Itulah kenapa Inter sepeninggal Conte itu Inzaghi nggak lama adaptasi bisa oke sama Inter, bisa tune in. Cuman situasi non teknis dari segi mental ini Conte yang punya situasi lebih diuntungkan daripada Inter. Itulah mengapa saya berpikir bahwa mungkin Napoli akan jadi Scudetto-nya. Iya, dari peringkat klasemen juga sebenarnya Napoli lebih diuntungkan ya karena mereka punya 1 poin pembeda gitu betul, ya. 1 poin pembeda lah maksudnya. Untuk lawannya juga Napoli itu kan lawan Cagliari. Ya. Sedangkan Inter harus lawan Como yang beberapa akhir ini tiba-tiba panas gitu Como ini. Nah, Cagliari sama Como ini kan sebetulnya ya tim papan tengah ke bawah lah. Setara lah maksudnya. Ya. Cuman nggak ada yang diuntungkan maksudnya dari lawan ini ya. Ya sama aja semuanya Inter Napoli punya peluang yang baik. Tapi betul kata Mas Yazid ini. Apa? Como ini lagi panas ya. Tiba-tiba gitu panas ya. Tapi juga Cagliari kemarin tiba-tiba jadi tiki-taka, Cok. Kaget gua. Mulai dapat ini skema yang baru gitu kan. Oke. Berarti memang 50-50 ya. 50 ya, tapi kalau bicara soal saya gini, dari segi taktikal, segi teknis, saya tidak meragukan keduanya Conte maupun Inzaghi. Masing-masing punya keuntungan dan kerugiannya. Inzaghi punya
skuad yang dalam, tapi dia harus terbagi dua tuh sama champion. Dan bagaimana mentalnya ini kan harus terbagi dua gitu kan, tidak mendukung. Kalau nggak salah pas final lawan City ya, itu tuh juara nggak sih Inter? Enggak kan? Enggak kan? Malah Napoli kan yang juara kan? Inter juara. Oh Inter juara ya? Inter juara. Itu kan lepas satu yang harus ada yang dikorbanin. Tapi posisi lain lagi-lagi saya ngejamin bahwa bukan ngejamin, saya memperkirakan bahwa si Conte ini lebih diuntungkan situasi-situasi yang non taktikal aja gitu. Oke, berarti Anteng tetap ya Napoli ya. Kalau pengen sih ya Napoli deh. Oke. Tapi Napoli ini kalau juara lagi bakal lebih jauh dari Roma nih jumlah poinnya. Iya Iya. ya. Bingung juga sebenarnya. Gimana ya? Wah, ini sulit banget sih. Kalau pengen Napoli biar ada dinamika yang baik lah di Serie A lah gitu kan. Cuma sih lain kalau Napoli yang juara ntar makin jauhin Roma. Iya. Musim kemarin Inter ya? Musim kemarin Inter yang juara. 2 tahun berarti Inter. 23. 23 itu Milan ya? Diselang sama Napoli kan, sama Napoli Spalletti. Oh iya sekali. Iya, Inter final itu Inter nggak juara. Inter nggak dapat gelar deh kalau nggak salah. Milan. Oh jadi benar. Abis Milan, Napoli, baru Inter. Abis itu musim ini Napoli dan Inter antara ya. Iya. Kalau aku sih pengennya si Inter. Gitu karena mereka nih diambang tanpa gelar loh musim ini. Iya gak sih? Tanpa gelar diambang gitu ya. Maksudnya iya. karena Liga Champions kan ya sulit juga gitu. Walaupun waktu itu aku memprediksi memang Inter bakal juara, tapi takut aja gitu. Mereka pada akhirnya bisa tanpa gelar gitu. Padahal awalnya mereka punya kans buat treble. Coppa Italia kalah di semifinal. Terus sekarang tiba-tiba ke peringkat 2 turun. Karena waktu itu lawan Barcelona tiba-tiba mereka kalah 2 kali beruntun. Terus sekarang di final juga lawan PSG gitu. Artinya mereka terancam tanpa gelar gitu. Gua sih pede Inter juara lawan PSG. Ya. Oke. Makanya itu kenapa untuk Serie A ini kayaknya Inter ini bakal throwback ke tahun 2022 itu, 2023 saat final di lawan City itu. Inter kayaknya bakal lepas 1. Karena faktor-faktor situasional yang di luar taktikal. Gitu loh. Conte itu lebih pengalaman dari Inzaghi. Secara taktikal sama, mirip, tapi pengalaman non taktikal itu Conte lebih berpengalaman. Conte itu pernah ngelatih tim Serie B. Ya. Serie A pernah, di Liga Inggris pernah. Secara mentality Conte ini bisa lebih menguasai ruang ganti main daripada Inzaghi. Dengan 1 pertandingan sisa ini. Iya. Oke. Kalau aku sih ya tadi sih aku pengennya biar lebih fair playoff. Karena ini emang susah banget gitu. Karena emang susah banget menentukannya gitu dan memprediksinya juga gimana ya antara ego kita gitu ya. Pengennya Inter atau Napoli, sedangkan ya di laga terakhir ini dua-dua punya kans lah gitu untuk menang. Oke. Aku pengennya playoff. Nah Zid, kalau bicara playoff itu Inter juara. Oke. Tapi kalau kita bicara bukan playoff, gue feeling Napoli yang juara dengan situasi yang tadi gue jelasin. Soalnya gini ya, musim ini kan mereka imbang kan dua-duanya. Iya. Pertemuannya tuh imbang, maksudnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Jadi imbang. Nah itu artinya kan mereka sama kuat banget musim ini gitu. Artinya lebih fair playoff. Udah kalau playoff, feeling gue Inter yang juara. Oke. Kalau playoff Inter. Kalau playoff itu Inter juara karena mereka punya jeda waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan segala dengan kedalaman skuad yang ada. Dan untuk 1 partai final itu gitu. Iya. Kalau nggak playoff itu Napoli yang juara karena dia lebih diuntungkan oleh situasi yang non taktikal. Oke, itu ya. Berarti itu ya untuk prediksi juara kita di Serie A ya. Tadi Anteng kalau misalkan nggak ada playoff itu Napoli, tapi kalau playoff Inter. Kalau aku sih pengennya Inter tapi aku sih pengennya playoff. Ya gue sih pengennya juara Roma, Jit. Gitu. Sayangnya telat panas ya. Iya, ngomong-ngomong Roma, Claudio Ranieri berhasil membawa Roma bangkit setelah di masa pensiun ya. Maksudnya setelah kembali dari masa pensiun, Roma bangkit dan sekarang bersaing untuk ke Liga Champions. Gimana, Anteng?
Harusnya Roma tuh juara. Berarti kalau kayak gitu harusnya dari awal Claudio Ranieri yang latih. Iya nih, Aduh, segala berarti itu. ini kita udah mulai bahas fase Eropa Iya, ya. Eropa. Kan udah dikunci nih Inter, Napoli, Atalanta Atalanta. udah champion. Liga Champions. Sisa slot 1 Liga Champion ya. Dan antara Juve, Roma, Lazio. Lazio. Ya. Kalau personal atau prediksi nih? Oke, sekarang kayaknya personal dulu deh. Personal, kalau personal jelas gue pengennya Roma. Satu lagi champion. Ya. Gak usah tanyain lagi kalau itu. Kenapa Roma? Ya secara personal. Oh, personal. Roma Oke. pasti. Kalau personal ya pasti. Iya. Kalau Pengennya. prediksinya? Messi ya Juve. Juve. Iya Juve. Kenapa emang? Ya lo kayak nggak tahu Juve aja gimana. Nah kan, ini terlalu overthinkingnya fans Roma ini mah. Ini sering terjadi loh dulu tuh sering terjadi ini. Ini terlalu overthinking nih fans Aduh, Roma. dulu musim berapa gue lupa. Jelas tuh Roma sama Juve itu bersaing buat masuk Liga Champion. Oke. Ya itu yang ujungnya Juve kok yang lolos gitu. Ini juga Terus sama aneh ya? aja, aneh aja gitu. Oke, berarti ada faktor-faktor di belakang ya? Iya. Kalau menurut Anteng ya bakalan Juve. Calciopoli never die lah. Aduh, kan iya sih, aduh. Tapi kalau aku pribadi memang prediksi juga bakalan Juve. Karena ya di partai terakhir kan mereka lawan siapa sih? Tadi tuh Lawan ini menang Juve. Venezia. Venezia. Jit. Gitu. Juve di tangan Tudor itu jelek banget menurutku Jit. Gitu. Tapi mereka tetap bisa menang gitu loh. Belum adaptasi Jit. Iya. Bisa menang. Makanya gue bilang kenapa bisa menang. Oke. Secara main sorry ya. I'm sorry ya fans Juve Sorry ya. ya fans Juve ya. Berarti mending sama Allegri. Ini sama Allegri. Saya sama teman saya sampai debat itu kenapa nggak Allegri pertahanin aja sih? Tapi mainnya boring gini-gini. Tapi menang kan sama Allegri. Menang kan. Meskipun 1-0, 2-1 menang kan. Yang penting menang. Gitu kan. Terus dapat piala, dapat. Ya lu ngapain gitu. Allegri itu kan lagi ada formula baru gitu kan. Tiba-tiba di-cut, ganti Mota yang eksperimennya masih belum teruji ya. Gitu kan. Terus tiba-tiba di-cut Tudor. Itu The Bocah Tudor saya nonton Jit. Itu tuh lawan Genoa. The Bocah Tudor itu saya nonton. Gimana tuh? B aja. Bagusan Mota. Mata ya. Iya. Tapi memang Mota mungkin belum adaptasi itu tadi kan. Ya namanya pelatih baru maksudnya butuh eksperimen baru gitu Ya, di tim barunya. Sebenarnya gini, Mota itu karena nggak sabar aja supporter Juve dari situ nggak supporter. sabar aja. Sama kayak mereka nggak sabar kayak Allegri yang menemukan formulasi baru. Mota ini datang ke Juve, bawa formulasi baru juga. Nggak sabar. Ya jadinya gitu kan. Oke. Tiba-tiba Tudor datang. Ya so far Tudor masih membawa sepak bola yang formal aja, ya pressing gitu kan. Bola cepat, nggak ada variatif yang lain gitu kan. Serangan dari sayap biasa-biasa aja. Dan itu kenapa saya bilang ini mah ya udahlah Juventus lah gitu lah. Kayak teman-teman saya tahu lah. Walaupun dengan permainan yang nggak ada istimewanya itu, berarti tetap Juve ke Liga Champions. Tetap Juve karena Juve bukan cuma pintar secara apa ya. Tadi kita ngobrol apa sih? Apa? Juve itu lu bilang apa? Lupa tadi gue di atas tuh ya. Yang mana ya? Jago secara apa? Lupa lu bilang apa tadi di atas kita ngobrol. Jago. Lupa terus gua nanggepin lu. Ya Juve juga jago secara politis. Kan gitu. Intinya kan gitu. Iya. Maksudnya Juve ini secara squad gitu menurutku bisa lebih bagus lah musim depan gitu. Iya. Secara keuangan juga mereka bagus lah maksudnya buat bersaing di Liga Champions. Ya itu. cukup lah, sebenarnya nggak bagus cukup lah. Iya, dibandingkan Setelah skandal menurutku keuangan kemarin. iya, dibandingkan menurutku ya Roma sama Lazio kalau di Liga Champions kayak belum sih. Ya. Kayaknya Roma harus juara Europa League dulu sih yang kemarin tuh nggak jadi juara tuh. Kayaknya harus juara dulu baru bisa naik level ke Liga Champions. Sorry Zid, rumahnya Roma itu tuh Liga Champions bukan di Eropa. Ya oke. Terakhir kan memang miracle yang lawan Barcelona itu kan. Ya kan ada lagi, Iya. ada lagi setelah Oke. itu ya udahlah. Iya. Somar, Laga Gramonci itu loh dijual-jualin pemain-pemain Iya bagus sih Monchi ya. Aduh. Ya, kita balik lagi ke soal persoalannya. Jadi gue sih prediksi ya kalau persoalan kan pengen Roma, prediksi sih Juve. Juve. Ya. Oke, lawannya juga Juve. Venezia sih sebenarnya yang ya lini depannya bapuk gitu. Baiknya oke lah Venezia, maksudnya pertahanannya mereka cukup kuat gitu, Iya, tapi iya. lini depannya mereka nggak mampu gitu Iya. loh bersaing di Serie A ternyata belum mampu.
Artinya kan ya udah kalau misalkan ke degradasi mungkin JIJ punya kesempatan buat ke tim lain gitu yang mungkin lebih baik, sedikit lebih baik dibanding Venezia atau gimana gitu. Makanya Bang Jay dengan mohon sangat Bang Jay lawan Juventus itu main semaksimal mungkin biar menang. Jadi Roma yang peringkat 4 Bang Jay. Tapi kan percuma gak sih kalau misalkan bagus juga Bang Jay gitu. Kalau lini depannya bapuk mah ya nggak bisa golin ujung-ujung ya. Ya menang 1-0 lah bisa lah. Tapi ya aku prediksi sih Juve yang keempatnya Juve. Oke, yang berarti ke Liga Eropa Roma tetap stay berarti Roma masuk ke Liga Eropa sih. Terus tapi Roma itu kan sebenarnya di awal musim jelek banget ya maksudnya. Tiba-tiba kok dia bisa kelima gitu. Tiba-tiba bahkan ngelewatin AC Milan yang sebenarnya performanya tuh stagnan aja gitu. Enggak jelek-jelek banget, enggak bagus-bagus banget begitu. Ya stagnan gitu. Tiba-tiba Roma melejit tiba-tiba kelima. Persoalan Roma itu cuma satu, kehilangan sosok di ruang ganti. Oke. Itu persoalannya Roma itu. Setelah posisinya Totti ada De Rossi pindah. Gitu kan, enggak ada sosok tuh. Florenzi? Ya. Oh iya pindah ya. Iya, sehingga enggak ini. Enggak ada sosok. Datang Mourinho agak galak dikit. Gitu kan. Malah konflik. Gitu kan, sekarang ada Ranieri yang benar-benar orang Roma gitu. Jadi emang harus gitu. Roma tuh kayak apa ya, abang-abangannya kental. Roma tuh Ranieri datang gitu kan. Ya siapa sih yang mau nyolek Ranieri? Dia orang Roma gitu kan, bekas pemain sana juga. Gitu. Jadi ya emang harus kayak gitu. Emang si Mancini tuh kurang kapitano apa? Mancini tuh bukan orang Roma persoalannya. Tapi kan dia keras juga gitu loh. Itu orang keras banget gitu aku lihat-lihat. Keras-keras tapi kalau ntar Pellegrini ngadu sama Totti sama De Rossi ini ya tetep aja bro. Susah Roma tuh. Tapi tiba-tiba loh maksudnya perkembangannya masa cuman karena dengan datangnya Ranieri bisa tiba-tiba berubah banget gitu. Menang 1-0, 2-1, 1-0 gitu, aman gitu. Ya kita bicara soal taktikal ya kalau gitu ya. Ranieri ini kan sebenarnya kan pelatih-pelatih konservatif, pelatih lama gitu kan yang ya sejaman sama Ancelotti gitu kan. Ya memang itu Italia banget gitu yang pragmatis gitu kan. Yang pelatih Italia sekarang yang masih pakai gitu kan si Conte itu masih kayak gituan tuh. Conte, Allegri gitu kan yang masih kayak gituan. Ya. Ranieri ini representasinya pelatih Italia. Oke. Emang kayak gitu. Yang mengedepankan hasil sebenarnya ya. Iya, mengedepankan hasil. Itu ya. Ditambah dia sosok udah itu aja. Oke, berarti itu ya kuncinya si Roma itu ya. Ya ultras enggak berani ngegangguin. Gitu kan. Coba aja Jurik itu kan di pelatih digangguin tuh sama ultras buat juga bawa pertandingan. Udah pusing ya, siapa yang mau gangguin. Iya makanya aneh aja kita kok ngeliatnya tiba-tiba AS Roma bisa melejit banget gitu padahal di awal musim ya berkutatnya di tengah-tengah gitu. Iya. Oke, itulah berarti Roma kayaknya udah stuck lah di situ lah. Di ke Eropa dulu lah, musim depan mungkin bisa juara gitu ya. Di Eropa tiba-tiba ke Liga Champions itu kan. Terakhir berarti Conference League. Lazio kira-kira bisa diambil alih gak sama Fiorentina gitu. Kalau Bologna kan soalnya kalau Bologna udah punya tempat sebenarnya dia kan ke Europa League gitu. Gua sih secara personal itu Fiorentina yang pengennya masuk ke Conference League. Ya. Lagi pula kan nggak ketemu Roma. Kenapa memang harus Fiorentina? Padahal kan. Nah, Lazio juga lebih diunggulkan di sini tuh punya 3 poin mereka. Ya pertama Lazio musuhnya Roma. Tapi secara taktik, secara pelatih, saya rasa Palladino ini pelatihnya Fiorentina itu lebih kayak taktik daripada Baroni dari Lazio. Tapi emang aku suka banget sih Fiorentina musim ini kayak Moiskin itu kan dia tiba-tiba bagus ya musim ini ya. Artinya ya menimbulkan harapan lah buat striker Italia gitu kan nanti. Saya sekarang skuadnya terus menurut aku skuadnya Fiorentina itu lebih baik daripada Lazio buat musim sekarang. Menurut musim ini ya. Musim ini lebih bagus gitu. Oke, kalau aku sih ya kayaknya tetap Lazio sih karena lebih diuntungkan aja unggul 3 poin gitu kayaknya kan. Iya. Enggak mungkin sih. Ya, mungkin itu aja. Anteng untuk pembahasan kita di ketatnya Liga Eropa untuk persaingan tiket ke menuju Liga Eropa musim kompetisi Eropa musim depan. Beda sama Liga 1 yang aja. Ramenya di bawah. Iya, ramenya di bawah aja gitu. Maksudnya di atas sudah enggak rame gitu. Karena minum kompetisi sih Liga 1. Itu dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.